Sudah berkumpul guys. Ya. Absen ini namanya Dava. Yang ini. Rido. Yang ini. Andika lah. Oke guys, kita sekarang udah jam 8. Nah, kita udah kumpul nih di stasiun UI. Halo. Nah, kita lagi nungguin kereta buat ke stasiun Manggarai. Terus transit ke Jatinegara. Oke. Habis Jatinegara kita ke Gang Sentiong. Yes. Nah, bye-bye. Bye. Stay with me 真夜中のドアを叩き帰らないでと泣いたあの季節が今目 Stay with me Foto dulu. Kita di ujung. Lanjut. Siap, 1, 2, 3. Oke guys, jadi ini adalah yang perlu diperhatikan ketika kalian naik kereta ke KY, yang Komisi Yudisial. Nah, jadi di Jatinegara, tempat transit kita, itu ada 2 kereta yang ke Kampung Bandan. Nah, untuk ke Komisi Yudisial, kita perlu kereta yang ada via Pasar Senennya. Nah, itu biar nggak nyasar nih. Ini dari kami, ya. Contoh bentuk via-nya tuh kayak gimana? Itu biasanya ada di keretanya, nanti ada namanya Kampung Bandan, terus ada via Pasar Senen atau PSE. Biasanya di ini ada PSE-nya. Kayak itu bang. Ya, ada PSE-nya. Ya, itu benar. Jadi kalau kalian ke Kampung Bandan yang nggak via PSE, itu bakal ke Gang Sentiong. Dia bakal putar ke Tanah Abang. Nah, kalau via Pasar Senen, kalian bakal ke Gang Sentiong. Kecil banget. Ya lanjut. Kita bakal jalan sampai ke gedung KY. Ya. Karena jalan itu sehat. Ya. Tidak mau sabun-sabunan, enggak. Baik aja ya. Jajan. Lancar. Oke, jajan guys. Ini nggak apa-apa kan kita rekam-rekam.
sampai di KAY. Tamat. 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 3 jam perjalanan apakah 3 worth it? jam perjalanan. Apakah Nggak tahu worth juga it? sih. Jadi gimana nih yang KAY penjelasannya? Lalu habis siapa? Pertamina. Ini memang Pertamina. Saya juga kita gini gimana ya? Kayak Menyentuh. Menyentuh. Komisi Yudisial. Setelah capek melakukan perjalanan panjang sesuai yang ditugaskan, mari kita mulai materi kayaknya ya. Pertama, kita mulai dari apa pengertian KY itu sendiri. Nah, KY atau Komisi Yudisial Republik Indonesia merupakan lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, hasil amandemen ketiga. Selain itu, Komisi Yudisial adalah lembaga negara yang bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat, serta perilaku hakim. Lembaga ini lahir sebagai respon dari tuntunan reformasi yang bergulir tahun 1998, di mana salah satu agenda reformasi adalah penegakan supremasi hukum, penghormatan hak asasi manusia yang disingkat sebagai HAM, Serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Nah, oke, selanjutnya itu fungsi dari KY, yaitu Komisi Yudisial bertugas melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim, menerima laporan dari masyarakat berkaitan dengan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim, melakukan verifikasi, klarifikasi, dan investigasi terhadap laporan dugaan pelanggaran secara tertutup. Kemudian selanjutnya kondisi setelah adanya Komisi Yudisial di Indonesia. Jadi, setelah reformasi tahun 1998, terjadi perubahan mendasar dalam sistem kekuasaan kehakiman Indonesia. Reformasi hukum di bidang lembaga peradilan muncul dalam penerapan sistem peradilan terbatas di Indonesia yang melahirkan amandemen UUD 1945. Sistem satu atap ini mengakhiri dualisme pembinaan peradilan yang sebelumnya dipisahkan antara pembinaan teknis yudisial di bawah Mahkamah Agung dan pembinaan administrasi di bawah departemen yang terkait. Dengan sistem satu atap, semua aspek pembinaan peradilan baik teknis, administratif, organisasi, maupun finansial berada sepenuhnya di bawah Mahkamah Agung. Hal ini bertujuan agar kehakiman bisa benar-benar mandiri dan merdeka. Hingga pada tanggal 13 Agustus 2004, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial disahkan sebagai Implementasi dari amanat konstitusi. Setelah itu, pengaruh KY di Indonesia itu ada 4. Yang pertama, Transformasi struktur kekuasaan kehakiman. Kedua, penguatan independensi peradilan. 3. Kinerja dan efektivitas operasional capaian kuantitatif. Serta yang terakhir, indeks integrasi hakim. Nah, selanjutnya ada wewenang dari Komisi Yudisial. Yang pertama adalah mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan Hakim ad hoc di Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan. Yang kedua, menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat, serta perilaku hakim. Yang ketiga, menetapkan kode etik dan atau pedoman perilaku hakim bersama-sama dengan Mahkamah Agung. Dan yang terakhir, menjaga dan menegakkan pelaksanaan kode etik dan atau pedoman perilaku hakim. Kemudian, KY bertugas dalam pengangkatan hakim. Berdasarkan pasal 14 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011, dalam melaksanakan wewenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim ad hoc
di Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan, Komisi Yudisial bertugas. Pertama, melakukan pendaftaran calon hakim agung. Kedua, melakukan seleksi terhadap calon hakim agung. Ketiga, menetapkan calon hakim agung. Dan keempat, mengajukan calon hakim agung ke DPR. Berdasarkan pasal 20 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011, dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat, serta perilaku hakim, Komisi Yudisial mempunyai tugas, yaitu sesuai dengan pasal 20, dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan hakim, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, Komisi Yudisial mempunyai tugas. A. Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim. B. Menerima laporan dari masyarakat berkaitan dengan pelanggaran kode etik dan atau pedoman perilaku hakim. C. Melakukan verifikasi, klarifikasi, dan investigasi terhadap laporan dugaan pelanggaran kode etik dan atau pedoman perilaku hakim secara tertutup. D. Memutuskan benar tidaknya laporan dugaan pelanggaran kode etik dan atau pedoman perilaku hakim. E. Mengambil langkah hukum dan atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim. Ini udah keluar kan? Coba yuk. Yo ya, ayo, yo, ayo, go aja. Langsung masuk kan gimana? Ini bisa nggak? Langsung masuk. Kanan dulu deh. Kanan dulu deh. Kanan. Kita kanan. Kita cari yang gede aja. Bogor. Urusin aja. Udah ya. Kepenuhan jadi kita udah di DPR udah pulang nih dari minggu sebelumnya di Universitas Bogor. Jadi ini kita bakal pulang di stasiun masing-masing. Si Rido di Cilebut, Andika Citayam, Sirat di mana? Udah nyampe kan sebenarnya ini mah. Iya, udah nyampe sih dia mah ya kurang. Kalau saya di Bojong. Ya, Bojong. Yo, jadi membutuhkan berapa perjalanan? Kira-kira membutuhkan. Nah, sekarang kan jam 3 ya? Iya, jam 3. Ya jam 3. Ya, jam 3-an itu. Berangkat jam kita dari jam 7 pagi 8 jam lebih 8 jam itu sama main-main kita ya. 8 jam sebenarnya kalau misalkan kita nggak melakukan kesalahan sama kita nggak main dulu mungkin bisa lebih cepat ya. Jam 1 kayaknya udah nyampe. Kayaknya jam 1 nyampe sih. Dah. Dah. Yo. Kata-kata hari ini biar nggak tersesat, Bang. Perluslah percaya kepada orang lain. Gang Setyong lewat mana? Udah keluar aja sih. Iya, sana. Ini harus ke kanan ya, harusnya ya. Oke, Google Map. Kita ada drama, tadi kita kita kesesat dulu. Tersesat di Jatinegara. Yes, tadi kata di tandanya seharusnya peronnya di sono, tapi katanya kampung Banten ada di sini keretanya. Ada di mana? Ternyata beneran di sini. Bener ya. Oleh karena itu percayakan kepada yang ahlinya, guys. Jangan malu bertanya ya. Setidaknya. Nah, akhirnya ya, tuh nyasar. Kocak banget ya mulai nih.
Ini nggak OSN, ini nggak OSN. Yang ini nggak OSN. Enggak OSN-an. Nggak OSN. Kita nggak OSN. Dilarang bos senjata jenis apapun. Ke arah Bogor. Kamera depan dong. Oh iya. Hah? Emang konsepnya gimana? Buru turun. Yang naik langsung naik, yang turun langsung turun. Ya, jadi terlalu banyak. Yang ini, udah. Imagine we fell in love on that wonder moonlight skies with you. Oi, Pe, ini teh kita jadi ke KY. Ayo aja aku. Gas. Berangkat jam 7. Ya. Pakainya yang rapi ya. Pasti dong. Oke, siap. Titik kumpulnya di sesuai teks aja wah. Stasiun UI. Ayo aja. Gas. Yo, gas.